Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Diceritakan dalam kisah-kisah yang kemarin, Sultan Raden Patah dari Demak Bintoro mengutus adiknya yang bernama Bathara Katong didampingi oleh Senopati Selohaji untuk datang ke wilayah kerajaan Wengker. Kedatangannya adalah namur laku atau laku sandi, dan keduanya dalam kisah kemarin telah sampai di ereng-ereng Gunung Lawu. Menyambung dari kisah tersebut, kini Raden Bathara Katong pada fajar pagi telah tiba di wilayah kerajaan Wengker. Ya, di wilayah tepi kulon kerajaan Wengker. Keduanya terkejut karena menurut cerita bahwa kerajaan Wengker banyak yang menganut kepercayaan lama. Tapi di sebuah tempat ini ada sebuah langgar yang dipakai untuk berzikir para santri-santri. Maka ia pun berhenti sejenak untuk memastikan pendengarannya. Benarkah ini adalah zikir para santri? Setelah dekat, Bathara Katong menyuruh kepada Selohaji untuk melihat kondisi tempat tersebut. Benarkah itu langgar untuk berzikir, bersolat, dan juga ngajinya para santri, atau hanyalah sebuah pendengaran saja? Senopati Selohaji pun segera melihat tempat tersebut. Lalu setelah benar-benar tahu keadaan, ia datang lagi kepada Bathara Katong menceritakan bahwa tempat tersebut adalah langgar dan dipakai jamaah oleh para santri untuk bersolat, berzikir, dan mengaji. Sedulurku sekalian, sebelum panjenengan semua melanjutkan untuk menyimak narasi kisah ini, kami mohon kerelaan panjenengan semua untuk menekan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga membunyikan loncengnya. Jangan lupa juga tekan like dan berikanlah komentar. Dan bila Anda ingin memberikan saweran kepada kami tentang kisah-kisah ini, maka transferlah ke rekening yang telah tertera di kolom deskripsi. Setelah menerima laporan dari Selohaji, maka Bathara Katong mengajaknya untuk mengerjakan sholat dahulu di tempat tersebut. Usai mengerjakan sholat, Bathara Katong dan Selohaji ingin melanjutkan perjalanan kembali. Namun, seorang kiai yang memimpin dari wilayah itu datang mendekati keduanya. "Nak mas berdua ini dari mana
dan siapa? Karena selama saya di sini, belum ada masyarakat sini yang datang bersolat di tempat ini. Bathara Katong menatap Seloaji. Kemudian ia menatap kepada sang kiai tersebut. Seloaji menjawab, "Mohon maaf, Kiai. Kami berdua adalah seorang pengembara. Nama saya Seloaji. Sedangkan ini adalah Bathara Katong." Mendengar nama Bathara Katong dan juga nama Seloaji, Kyai Ageng Mirah menatap lekat kepada mereka. Kemudian Kyai Mirah menceritakan wangsit yang diterimanya setelah sholat malam. Saat berzikir, Kyai Mirah mendengar sebuah suara. Suara tersebut seolah-olah dari ayahnya, bahwa kelak akan datang utusan, yakni satria dari Majapahit, dan dirinya disuruh mengikuti kedua satria itu karena keduanya adalah jalan kemuliaan, yakni jalan berkembangnya agama Rasul di wilayah Kerajaan Wengker ini. Mendengar cerita dari Kyai Mirah tersebut, keduanya pun saling bertatapan. Lalu Bathara Katong menarik nafas panjang, kemudian bercerita bahwa dirinya sebetulnya adalah putra dari Prabu Brawijaya yang merupakan adik dari Sultan Raden Patah. Keduanya datang di Wengker adalah karena diutus oleh Sultan Raden Patah untuk melihat kondisi kerajaan Wengker. Karena telah lama kerajaan Wengker yang berpengaruh di Majapahit ini pun kehilangan suhnya setelah Majapahit runtuh. Kyai Mirah pun kemudian mengajak kedua tamunya untuk masuk ke pendopo Kademangan. Kyai Mirah kemudian menceritakan kepada kedua tamunya tersebut tentang kondisi masyarakat dan kerajaan Wengker ini. Di kerajaan Wengker memang telah lama ditinggal oleh rajanya. Terlebih setelah runtuh Majapahit, kerajaan Wengker seolah-olah tidak ada suh punjernya. Namun ada seorang temang yang menjadi suh punjer dari seluruh Kademangan di wilayah ini, yakni Temang Kutu Suryongalam. Temang Kutu menika temang yang juga warok dan pengpengan. Kesaktiannya tidak ada yang mampu menimbangi dari temang-temang di seluruh kerajaan sini. Temang Kutu dipilih oleh para temang menjadi suh punjer karena dianggap mampu ngomong kepada seluruh warok-warok yang menjadi punjer suh di Kademangan. Demikian cerita Kyai Mirah. Kyai Mirah juga menjelaskan bahwa
Orang-orang Wengker sebetulnya adalah orang-orang yang baik budi dan hatinya. Mereka akan mengaku saudara kepada para pendatang, asalkan para pendatang itu mampu mengambil hatinya dengan tetap menjaga angga ungguh dan andap asor kepada mereka. Kalau sudah dianggap sebagai saudara, maka jangankan harta, nyawa pun akan dikorbankan. Demikian penuturan Ki Ageng Mirah lebih lanjut.